Halo kawan, selamat datang di channel Toy Junior. Jadi hari ini saya mau bahas tentang frame raket atau daun raket. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa frame raket atau daun raket itu ada banyak macam jenisnya. Dan tentu saja perusahaan-perusahaan raket merancang frame raket yang berbagai macam jenisnya itu tidak hanya asal merancang saja, tentu ada tujuan atau peruntukannya. Nah, apa manfaat sebuah frame misalnya berbentuk begini? Apa manfaatnya kalau sebuah frame berbentuk begitu? Itu semua nanti akan saya jelaskan di video ini. Jadi langsung saja kita cus. Oke kawan, jadi di hadapan kalian sudah saya sediakan 3 jenis raket yang sebentar akan saya jelaskan kegunaannya berdasarkan bentuk framenya. Baik, yang pertama kita akan lihat ini, Singen 6000. Singen 6000 ini sudah langka ya, ini raket sudah langka. Ini raket tipe lama. Oke, kita lihat framenya. Teman-teman bisa lihat, ini framenya di samping sini dibuat lebih pipih. Mulai dari sini, pipih terus sampai ke atas. Pipih ya dia. Dan sudut-sudutnya itu juga dibuat licin. Sudut-sudutnya dibuat licin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita mengayun raket ini, dia bisa membantu untuk membelah udara. Sehingga tentu saja menambah kecepatan ayunan kita. Maka, raket ini tujuannya untuk speed. Untuk kecepatan. Oke, sampai di sini bisa paham? Jadi raket yang pipih dan sudut-sudutnya licin itu untuk menambah kecepatan ayunan. Jadi tujuannya untuk speed ya atau kecepatan. Oke, ini Singen 6000. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau dibuat lebih pipih lagi atau lebih tipis lagi dan lebih lancip lagi sisi-sisinya di sini. Nah, raket apa itu? Saya bisa kasih contoh ini ya. Ya, ini. Saya kasih contoh pada Mizuno Carbosonic 89. Pada Mizuno Carbosonic 89 ini, framenya itu dibuat tipis. Jadi dia lebih tipis lagi daripada Singen 6000 ini. Dia lebih tipis, lebih pipih, dan sininya lebih lancip. Jadi lebih lancip di sini-sininya ya. Lebih lancip sampai atas lancip semua ini. Nah, makanya ini bisa menambah kecepatan ayunan. Jadi ini juga raket untuk speed ya. Jadi dua ini ya, raket untuk speed Singen 6000 dan Mizuno Carbosonic 89. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Factor Pro Set 9. Factor Pro Set 9 ini memiliki bentuk frame seperti ini yang teman-teman lihat. Ini terlihat tebal dan sisi-sisinya sini rata. Sisi-sisinya rata ya. Rata. Kemudian sudut-sudutnya tidak terlalu licin. Tidak terlalu licin atau masih terasa ada sudutnya. Ketika kita pegang begini, terasa ada sudutnya. Ini bentuk seperti ini namanya bentuk frame box.
ini bentuk box ya, atau kotak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kontrol, meningkatkan kontrol. Kenapa tujuannya bisa untuk kontrol? Karena ketika diayun ada udara yang tertahan. Ada udara yang tertahan karena dia rata. Sehingga tangan kita tidak terlalu liar bergerak. Karena tangan kita tidak terlalu liar bergerak, jadi kontrolnya lebih enak, feel-nya lebih terasa. Pada saat shuttlecock bersentuhan dengan senarnya itu, feel-nya lebih terasa. Itu ya, kalau bentuk frame-nya seperti ini. Jadi untuk kontrol. Terus yang saya bisa contohkan yang lain itu adalah ini. Haiqua New Ultra BM 6000. Ini juga bentuknya box ya, dari bawah sini dia rata terus rata sini. Jadi ini juga untuk kontrol. Bedanya apa dengan Factor? Bedanya itu bentuk frame-nya. Kalau Factor itu ini ya, Factor seperti ini. Kalau ini sedikit lebih lancip, ujungnya di atas. Dan boxnya itu lebih tipis, lebih pipih dibanding boxnya Factor. Jadi Factor ini lebih tebal, teman-teman bisa lihat ya. Ini di sini lebih tebal. Ini lebih tebal boxnya. Yang Factor ini dibuat lebih tipis. Ini ya, jadi raket ini untuk kontrol. Karena feel-nya lebih terasa. Oke, sekarang yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah ini. Raket terbaru dari POSG, yaitu POSG Cakrabuana. POSG Cakrabuana ini, teman-teman bisa lihat sini frame-nya. Terlihat tebal juga, mirip-mirip box. Agak lebar, tapi bedanya di sini sudut-sudutnya itu dibuat licin. Dibuat lebih licin. Nah, ini licin, sampai di sini licin semua. Sehingga raket ini cocok untuk semua tipe permainan atau all round. Jadi raket yang cocok untuk semua tipe permainan atau all round itu sebenarnya mirip-mirip box, cuma dia dibuat licin bagian sudut-sudutnya. Itu saja bedanya. All around itu maksudnya apa? Maksudnya dari segi kecepatan bisa, dari segi kontrol bisa. Jadi all around. Karena dia bisa untuk semuanya. Cuma tidak bisa maksimal untuk semuanya itu. Karena dia tidak dirancang untuk memaksimalkan di salah satu bagian. Apakah di bagian kecepatannya atau di bagian kontrolnya. Seperti yang tadi ya, kalau mau full di speednya tentu harus sangat tipis dibuat. Maka itu full speed. Kalau mau bagus kontrolnya, maka dia boxnya harus tebal dan betul-betul ada sudut-sudutnya. Itu ya kalau mau kontrolnya bagus. Jadi ini adalah all around. Dan teman-teman sudah bisa lihat bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi yang all around yang bisa saya kasih lihat. Ini POSG. POSG juga. POSG tipe Seiryu. Ini dia. POSG tipe Seiryu. Ini frame-nya all around juga ini. Jadi dia
kayak box, tapi licin semua sudut-sudutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Raket-raket Post G ini keren-keren desainnya kan. Dan cocok untuk semua tipe permainan. Karena framenya dirancang all around ini, yang Cakrabuana dan Seiryu. Terus ada lagi, saya mau kasih lihat ke teman-teman raket yang framenya agak unik menurut saya. Nah, yang pertama ini saya mau kasih lihat. Hard Metropole 55. Jadi raket Hard Metropole 55 ini bentuk framenya lebih unik lagi. Dia di sini teman-teman bisa lihat dia berbentuk heksagon. Heksagon itu artinya bersisi 6. Jadi di sini 1, 2, di sebelahnya lagi 3, 4, terus sini 5, 6. Jadi framenya ini berbentuk 6 sisi. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau dia di sininya lancip, berarti untuk memudahkan ketika diayun, sehingga membantu membelah udara. Ya, tentu tujuannya untuk meningkatkan kecepatan atau speed. Tetapi dengan model yang agak lebar seperti ini, juga tetap mempertahankan kemampuan kontrolnya. Sehingga raket yang heksagon ini, yang bentuk framenya heksagon ini, akan memiliki kemampuan kontrol dan speed yang ditingkatkan. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari raket yang kontrolnya enak, kemudian speednya juga ditingkatkan ayunannya, kecepatan ayunannya, nah carilah yang heksagon framenya, seperti kayak Metropole 55 ini. Terus kalau teman-teman mau cari alternatif raket lain yang heksagon juga framenya, saya bisa menyarankan ini, Post G Abimanyu. Ini juga salah satu raket keluaran terbaru dari Post G. Ini framenya heksagon juga, tapi dia tidak selancip ini, tidak selancip Metropole 55, sehingga dari sisi kontrolnya lebih bagus. Lebih bagus dari sisi kontrolnya, karena dia tidak selancip Metropole 55. Kalau Metropole 55 lebih lancip. Jadi Metropole 55 ini lebih unggul dari sisi speed atau kecepatan. Kalau ini lebih unggul sedikit di kontrolnya. Ini lebih unggul sedikit di kecepatannya. Itu ya. Jadi dua raket ini yang saya bilang framenya unik, yaitu Post G Abimanyu dan Hard Metropole 55. Memiliki frame heksagon yang bertujuan untuk membantu kontrol dan kecepatan seorang pemain. Oke, dan selanjutnya masih ada lagi frame yang menurut saya unik juga, yaitu ini, Aztec Tornado 1000. Nah, ini dia Aztec Tornado 1000. Kenapa unik? Karena dalam satu frame ini ada dua bentuk. Dua bentuk yang saya maksud itu adalah di bagian dekat sini, itu bentuk box. Bentuk box terus sampai di sini. Jadi dia dari sini terus sampai ke sini box, sini sampai ke sini box. Terus di samping sininya, dia bukan box, berubah dia. Berubah jadi trapesium. Berubah jadi trapesium yang lebih tipis sedikit
dan sudut-sudutnya dikasih lebih licin sedikit. Sehingga dia jadi trapesium aero menurut saya ya. Ini trapesium aero karena sudut-sudutnya dibuat licin. Terus sampai lagi ke atas sini, di atas sini kembali jadi box lagi di atas sini. Nah, ini dalam satu frame dua bentuk atau dua jenis. Jadi box atas bawahnya, samping kiri kanannya trapesium. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan kecepatan. Makanya ketika di kiri kanannya dikasih agak tipis, ini untuk meningkatkan kecepatan. Tapi di sini dipertahankan box juga atas dan bawahnya supaya tetap juga mempertahankan kemampuan kontrol dari raket Aztec Tornado 1000 ini. Jadi keren sekali ya Aztec Tornado 1000 ini dalam satu raket dua bentuk frame di dalam framenya ini. Oke, terus masih ada lagi satu raket yang saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ini yang terakhir, yang unik juga. Ini dia. Raket keluaran terbaru juga dari POSG, yaitu POSG Bima Sena. Ini ya. Tulisannya POSG Bima Sena. Ini POSG seri Nusantara atau seri yang bertemakan tentang Nusantara, Indonesia. Oke, kita kembali ke framenya. Kalau teman-teman lihat seperti ini, terlihat framenya seperti sangat tebal ya. Oke, tapi sebenarnya frame ini unik. Kalau dilihat seperti ini, kelihatannya kayak box ya. Tapi sebenarnya bukan box. Sekarang saya akan kasih dekat. Di sini, teman-teman bisa lihat. Ini bukan box ya. Karena dia tidak rata. Dia lengkung. Jadi ini bentuknya di sini adalah trapesium. Trapesium di bagian bawah sini ya, trapesium dengan sisi yang lebarnya itu bagian dalam. Trapesium yang sisi lebarnya ada di bagian dalam. Oke, sekarang kita lanjut terus ke samping, naik terus ke samping sini. Nah, sampai di sini tiba-tiba dia berubah seperti dipelintir, diputar dia. Tetap trapesium tapi berputar. Yang sisi bagian lebarnya yang tadi di dalam diputar menjadi sisi lebarnya bagian luar dan sisi yang tidak lebar itu bagian dalam. Nah, ini unik sekali juga ini framenya, makanya saya perlihatkan ke teman-teman. Jadi dalam satu frame ini terjadi hal yang luar biasa juga. Trapesium, tapi trapesiumnya berubah bentuk. Yang tadinya di bawah sini sisi lebarnya bagian dalam, di sini sisi lebarnya bagian luar. Teman-teman bisa lihat. Luar biasa juga ini. Nah, tujuannya apa? Menurut saya tujuannya ini untuk membantu kecepatan, karena kalau trapesium itu kan pasti di sini ada sisi yang lancip ya, jadi pasti bisa membelah udara, ada kecepatan di sini. Kemudian apalagi yang ditingkatkan? Di sini ditingkatkan power. Kenapa? Karena di sini terjadi perubahan bentuk. Perubahan bentuk yang tadinya bagian lebarnya di dalam dipindahkan keluar pas di bagian atasnya raket. Supaya apa? Supaya bobot beratnya itu lebih ke ujungnya raket. Jadi ketika kita mengayun, itu terasa lebih head heavy. Itu tujuannya. Sehingga bisa menambah kecepatan dan power kita. Jadi sangat unik juga raket dari
Posji Bimasena ini. Oke ya kawan, saya kira itu dulu yang bisa saya perlihatkan untuk teman-teman semuanya. Ini beberapa raket yang menurut saya unik ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini yang framenya unik-unik ini. Tapi mantap. Oke, jadi teman-teman sudah paham sekarang bahwa frame raket yang berbagai macam jenisnya itu ternyata memiliki manfaat yang berbeda-beda. Jadi ada tujuan-tujuannya sebuah frame dibuat demikian bentuknya. Oke, jadi supaya nanti teman-teman kalau beli raket tidak salah lagi, maka harus pahami itu semua ya. Jadi kalau mau untuk power atau control atau speed atau all around bentuknya seperti apa itu ya teman-teman, sudah paham semua? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam bulu tangkis.